Selamat Sabat dan salam sehat para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini, kami dari Rumah Sakit Advent Bandung akan menemani saudara-saudara ketika kita bersama-sama menghadapi wabah pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wabah pandemi COVID-19 telah membuat hampir semua orang di atas muka bumi ini dalam keadaan ketakutan dan kecemasan, bukan? Ada banyak istilah yang kita bisa baca dan dengarkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Zoonosis misalnya, bahwa penyakit ini bermula dari binatang dan ditularkan kepada manusia dan akhirnya dari manusia ditularkan kepada manusia yang lain. Istilah yang lain APD, alat pelindung diri, yaitu penggunaan masker yang sering kita dengar dimanapun kita keluar dari rumah. Cuci tangan dengan air ataukah dengan hand sanitizer. Desinfektan yang biasa digunakan untuk menjadi pembersih barang-barang kita, sekarang pun bisa disemprotkan kepada tubuh kita. Social atau physical distancing, jaga jarak. Ini yang sering kita lakukan dan pada saat ini untuk supaya kita tidak tertular, tidak mengalami virus itu ada dalam tubuh kita. Stay at home, tinggal di rumah. Bahkan dianjurkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan usaha-usaha pun dari rumah. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang akan membatasi bagaimana hubungan kita. Di dalam kendaraan tidak boleh ada orang berpenumpang lebih dari 50% volume kendaraan itu. Dan lain sebagainya. Lockdown, penguncian atau karantina, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk, baik ke dalam rumah, ke dalam satu wilayah, atau ke tempat kota di mana kita tinggal. Bahkan isolasi, ada yang dilakukan isolasi secara mandiri, yang disebut dengan orang tanpa gejala atau OTG, atau orang dalam pemantauan. Orang ada gejala tapi dipantau, dilakukan isolasi mandiri, atau isolasi di tempat-tempat kesehatan seperti rumah sakit, disebut dengan pasien dalam pengawasan. Saudara-saudaraku, penyakit menular yang terjadi yang seperti apa yang kita alami sekarang ini, kalau saya coba lihat di 20 tahun yang terakhir ini, sejak tahun 2000 sampai tahun 2020, maka ada kurang lebih minimal ada 7 penyakit menular yang saya catat. Tahun 2002 ada penyakit yang disebut dengan SARS-CoV-1. Sama-sama penyebabnya oleh karena virus corona yang disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome, di mana angka kematiannya 9,5% pada waktu itu. Di tahun 2004 ada penyakit flu yang disebut dengan penyakit flu burung dengan angka kematiannya 60%. Tahun 2009 ada yang disebut dengan swine flu atau flu babi, di mana angka kematiannya 0,5%. Di tahun 2012 ada yang disebut dengan MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, yang juga karena virus corona, dengan angka kematian 37,1%. Di tahun 2014 kembali melonjak EFD, Ebola Virus Disease, dengan angka kematiannya 90%, sangat besar. Dan 2019 di awal ada yang disebut dengan monkeypox atau cacar monyet dengan angka kematiannya 15%. Dan di akhir 2019 ada penyakit dengan virus yang kembali lagi, yaitu virus corona. Awalnya disebut dengan novel CoV, sekarang disebut dengan COVID-19, Coronavirus Disease 19, yang juga disebut seringkali dengan SARS-CoV-2, dengan angka kematian saat ini 7,46%. Saudara-saudaraku, mengapa virus-virus ini yang datang menjadi pandemik dari epidemik sebelumnya juga? Padahal virus adalah suatu mikroorganisme, makhluk hidup yang paling kecil yang ada di atas dunia ini, bukan? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Dan saudara-saudaraku tahu, virus hanya dapat bereplikasi
memperbanyak diri di dalam sel makhluk hidup. Karena virus tidak mempunyai perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Dan sifat virus ini sama seperti parasit, bukan? Bagaimana saudara-saudaraku? Virus COVID-19 ini bisa menginfeksi tubuh kita. Awalnya, virus ini ada pada seseorang, kemudian orang ini akhirnya menularkan kepada orang lain melalui sekret atau sesuatu droplet yang dikeluarkan dari saluran pernapasannya melalui proses batuk atau bersin. Dan ketika ada orang yang tidak terlalu jauh dari tempat dia berdiri, maka droplet ini akan masuk, terhirup oleh orang tersebut dan masuk ke dalam diri orang yang menghirup droplet itu. Yang akhirnya virus ini bisa masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi dia dengan melewati beberapa proses pertahanan tubuh. Bila mana hal ini terjadi kepada kita, dan misalnya saja ada orang juga batuk di suatu tempat di mana ada permukaan yang ada dropletnya di situ, dan dalam waktu yang singkat ada orang lain pegang droplet itu dan menyentuh wajahnya, menggosok matanya, memegang hidungnya, memegang mulutnya, bisa saja itu terhirup oleh dia dan masuk ke dalam tubuhnya. Saudaraku, virus COVID-19 ini memiliki tubuh dan di mana bagian permukaannya ada bagian yang tajam. Dan bagian yang tajam ini ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mendapatkan tempat di satu tempat yang namanya reseptor. Bila mana virus ini telah duduk di tempat yang namanya reseptor tadi, maka akan terjadi pembukaan pintu sel dan virus ini masuk ke dalam sel tubuh kita. Seorang pemimpin besar yang bernama Musa bin Amram, dia menuliskan dalam buku Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mulanya kita diciptakan oleh Tuhan pencipta itu, kita diciptakan laki-laki dan perempuan, mempunyai fungsi untuk bisa menaklukkan dan menguasai makhluk-makhluk hidup yang lain, bahkan termasuk makhluk yang paling kecil sekalipun, bukan? Tetapi mengapa sekarang kita mengalami sesuatu hal yang terbalik? Padahal Tuhan ciptakan tubuh kita, tubuh saudara dan saya dengan sistem pertahanan tubuh untuk bisa melindungi terhadap faktor yang paling kecil, makhluk yang paling kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga ada pertahanan tubuh. Walaupun makhluk itu tidak terlihat, tapi pertahanan tubuh yang kita tidak lihat juga akan melindungi tubuh kita, bukan? Sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh, atau yang disebut dengan sistem imunitas, adalah suatu sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau patogen, serta sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh kita masing-masing. Ada 4 fungsi yang saya catat, saudara-saudaraku, yang merupakan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama adalah mempertahankan tubuh dari patogen invasif yang dapat masuk ke dalam sel tubuh kita, misalnya virus dan bakteri. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai pelindung tubuh terhadap suatu antigen dari lingkungan luar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti makanan, serbuk sari, rambut-rambut atau bulu binatang, atau bahkan zat-zat kimia, obat-obatan dan polutan yang lain. Yang ketiga adalah sistem pertahanan fungsinya adalah menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Dan yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau yang sudah bermutasi yang kita sebut kanker. Saudara-saudaraku, bagaimana mekanisme pertahanan tubuh? Pertahanan tubuh kita ada mengalami 2 bagian yang besar, yaitu pertahanan yang non-spesifik, yang alami, dan pertahanan yang spesifik atau yang disebut dengan adaptif.
Pertahanan spesifik yang alami adalah kulit kita, rambut-rambut bulu getar, cairan yang ada di air mata, di hidung, di ludah kita, di air seni kita, di keringat kita. Semuanya mengandung lisosim yang akan bisa membantu tubuh untuk terhadap benda-benda asing yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan cairan lambung kita, bulu-bulu halus yang ada di tenggorokan kita, lendir, yang itu semua berguna untuk melindungi tubuh kita. Dan bagaimana mekanisme pertahanan tubuh yang non-spesifik? Pertahanan yang kedua adalah ketika virus itu sempat masuk ke dalam sel, maka ada reaksi yang lain yang akan terjadi. Makrofag, natular killer cell, dendritic cell, komplement-komplement akan menghancurkan virus tersebut. Bahkan ada juga interferon yang akan menghalangi berkembang biaknya, bermultiplikasinya virus tersebut dengan mekanisme fagositosis. Mekanisme yang ketiga pertahanan tubuh kita yang disebut dengan spesifik, adaptif kekebalan tubuh, di mana limfosit, sel darah putih kita yang ada dalam sel darah putih kita, ada limfosit B yang akan menghasilkan antibodi nantinya, ada limfosit T yang akan mengikat virus itu dan akan dihancurkan oleh limfosit tersebut. Saudara-saudaraku, tubuh kita sangat begitu ajaib Tuhan ciptakan. Ada keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Kalau sistem ini tidak seimbang, dia reaksinya terlalu rendah karena faktor-faktor proinflamasinya yang tidak berfungsi, maka infeksi akan bertumbuh subur. Sel-sel kanker yang ada tadi dalam tubuh oleh karena mutasi akan bertumbuh, berkembang dengan baik. Tapi bila mana sel-sel itu menjadi sangat reaktif oleh karena antiinflamasinya yang lebih tinggi dibandingkan proinflamasinya, maka ada faktor-faktor luar seperti makanan, bulu-bulu, dan tungau itu akan membuat kita mendapatkan reaksi alergi. Bahkan faktor di dalam sendiri akan disebut dengan faktor autoimun. Pemimpin besar yang bernama Musa bin Amram tadi mencatat dalam Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saudara-saudaraku, dikatakan bahwa kita harus hidup dalam keadaan yang seimbang, termasuk sistem kekebalan tubuh kita, baik proinflamasi maupun antiinflamasinya. Kalau dua hal ini tidak seimbang, maka kita akan menderita penyakit. Apa yang menyebabkan fungsi kekebalan tubuh kita terganggu? Salomo bin Daud, seorang negarawan, cendekiawan, dan budayawan, dia mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dicatat oleh Salomo bin Daud dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Apa artinya, saudaraku? Ternyata pola hidup yang tidak seimbang, inilah yang menyebabkan kekebalan tubuh kita itu menjadi tidak seimbang. Harian Republika mencatat di bulan Februari tahun 2020 ini bahwa daya tahan tubuh adalah kunci menangkal virus corona. Saudaraku, bagaimana cara membentuk sistem kekebalan tubuh yang terbaik? Kami akan membagikan kepada saudara untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada 10 hukum kesehatan, yaitu hidup sehat. Hidup sehat terdiri dari 10 huruf. HIDUPSEHAT. Di mana akronim daripada kata hidup sehat ini adalah hati yang gembira. I adalah istirahat yang cukup. D adalah diet yang seimbang. U adalah udara yang bersih. P pengendalian diri. Sedangkan sehat, S adalah sinar matahari yang cukup. E energik berolahraga. H hubungan sosial yang baik. A air jernih yang cukup. Dan T Tuhan yang terutama. Bila mana kita bisa menghidupkan, melakukan 10 hukum kesehatan ini, hidup sehat, maka sesuai namanya, hidup saudara dan saya akan menjadi sehat. Inilah 10 hukum yang akan bersama-sama dengan saudara-saudara ketika wabah pandemi COVID sedang berlangsung di dunia ini, bahkan di Indonesia, di mana kita sedang hidup saat sekarang ini. Akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita melakukannya. Maka kekebalan tubuh kita yang merupakan pertahanan yang cukup banyak yang Tuhan buat akan bekerja dengan baik,
akan menjadi seimbang. Itu menjadi obat, alat yang paling ampuh dalam mengalahkan virus COVID-19 itu. Tuhan memberkati kita semua.